Nah, teman-teman, untuk temanya ya kita masuk saja. Murai seperti ini jangan dulu dilombakan ya, atau murai seperti ini kok dilombakan ya, pasti hasilnya akan zonk. Jadi sebelum kita melombakan burung murai batu, sebaiknya sudah kita persiapkan jauh-jauh hari, teman-teman. Seperti murai batu yang harus dirawat harian yang rutin, terus kalau mau melombakan minimal prepare 1 bulan sebelumnya ya. 1 bulan sebelumnya itu untuk rawatan harian itu sudah terhitung settingan, tapi itu untuk harian. Rawatan harian itu sudah dihitung settingan, mulai dari pengondisian burung nih, diistirahatkan yang cukup dan tidak dilakukan hal-hal yang nanti akan mengganggu ketika dia di lomba. Apa yang mengganggu ketika di lomba? Ketika burung murai batu teman-teman itu tidak neken lawan saat di lomba, ya saya tidak heran orang waktu masa set harian, waktu istirahat teman-teman goda, teman-teman trek ya. Nah, terus di tempat lomba ya tentu tidak akan pernah kerja maksimal, kurang neken ya kan, nggak bongkar materi secara tuntas, cenderung putus-putus, malah ada yang fatal terkadang sampai nyabrak jeruji turun ya, terus patung atau pasang badan kalau orang bilang ya, loncat kanan loncat kiri doang. Nah, ini bisa saja bukan masalah di settingan EF yang salah, bukan masalah salah jemur, bukan masalah salah umbar. Terkadang hal-hal kecil ya, kita malah wah setnya nggak ketemu nih, lalu burungnya nggak dikondisikan, gimana mau ketemu setnya ya kan. Setnya mungkin udah tepat, dan kalau saya boleh share, murai batu kalau udah mentalnya bagus, terahan juara, biasanya mau dikasih EF berapapun dia akan jalan. Nah, setelah dia jalan, nah ini untuk kerjanya maksimal apa enggak, over apa enggak, nah ini tergantung dari rawatan tadi. Rawatan yang meliputi apa harian ya, habitnya, kebiasaan dia harian seperti apa. Kalau hariannya biasanya dikondisikan, diistirahatkan, ya nanti diusahakan kalau saat di lapangan juga dia akan gemprong-gemprong, bongkar materi, ngeluarin suara masteran yang tonjolan, intimidasi, karena murai batu itu kan teritorial atau bisa dibilang penguasa wilayah. Jadi banyak banget kendala itu tidak serta-merta tentang birahi ambisi, tidak. Terkadang murai batu kita juga pengondisian hariannya itu juga perlu diperhatikan, nggak serta-merta birahi dan emosi tadi. Jadi perlu dipahami dan dicatat ya. Untuk memelihara murai batu makanya kita harus diwajibkan untuk mengenal karakternya. Jadi kalau kita sudah mengenal karakter dari burung murai batu kita, udah enak dan kepegang. Ah, saya yakin nih burungnya jalan. Ah, burung saya lagi kurang kondisi nih, tidak mungkin saya jalan. Kalau saya pasti jalan, pasti kondangan. Ya benar, ketika dia paksakan, chemistry-nya tidak ada ya, ikatan nalurinya tidak ada, ya dia tidak akan jalan. Nah, kita masuk ke murai batu yang seharusnya tidak dilombakan terlebih dahulu. Nah, ini belum kenal jemur. Jadi kok belum murai batu belum kenal jemur udah digantang, banyak ya. Banyak. Dia tidak sabar biasanya pas ganti bulu, terus lagi habis mabung ya, mutasi. Itu biasanya kita itu kurang sabar, apalagi yang punya murai cuma satu-satunya. Terus udah lama nih 2-3 bulan tidak ke lapangan. Akhirnya burung murai batu yang belum kena jemur dia bawa untuk lomba. Nah, ini bisa berdampak fatal dan nggak bagus. Terus burung yang cenderung bengong, dalam artian burung ini sudah terkena mentalnya, dia tatapannya sering kosong, tapi kalau di rumahnya dia sering gacor. Nanti kalau diangkat, dibawa, pindah tempat, dia bengong lagi lama. Jadi untuk mengonsentrasinya itu susah. Nah, untuk burung seperti ini, jika masih mengalami hal seperti ini ya jangan dibawa ke tempat lomba dulu. Nanti malah akan seandainya dia bisa bunyi pun dia tidak akan maksimal. Terus seperti burung yang nekuk leher pun sama. Burung nekuk leher itu ya tadi mungkin dia habis kena mental karena terlalu sering over lomba, akhirnya dia jatuh bulu hingga nekuk leher, ya udah
burung yang udah kena nekuk leher seperti itu, biasanya kalau untuk mereka yang waktunya lebih bernilai daripada uang, maka dia lebih baik ganti burung, karena waktunya yang ditukar itu tidak akan sebanding dengan uang yang untuk beli burung tadi. Kalau di compare nih banyak banget ya. Seperti kalau kita menunggu waktu murai batu kita yang sudah rusak itu waktunya lama, dan itu tidak sebentar. Seandainya kembali pun tidak akan pernah 100%. Apakah bisa kembali langsung juara, terus juara gitu? Bisa saja, tapi untuk juara yang konsisten itu sudah tidak bisa. Terus apalagi ya tadi burung yang cenderung bengong kayak males gerak gitu ya, paling hanya loncat-loncat, kadang nabrak-nabrak sangkar, malahan terkadang ada ya burung yang demikian. Kalau seperti itu ya jangan dulu, itu burung lagi bermasalah. Lebih baik teman-teman kondisikan di tempat yang sunyi, terus ditemani gemericik air, jangan dimasteri terlebih dahulu. Kasih keroto sesering mungkin, bisa seminggu 4 kali 5 kali ya, agar murai batunya cenderung bisa balik lagi ke titik on fire-nya lagi. Sering-sering dikeroto lah untuk murai batu yang memang sedang bermasalah, seperti tatapan kosong, nekuk leher, dibawa ke tempat lain juga cenderung diem. Nah, ini perlu dikondisikan. Untuk pemandian juga jangan diumbar dulu, takutnya nanti kalau dikasih umbaran itu malah dalam umbaran keramba, maksud saya keramba, dikasih di keramba takutnya malah dia akan bengong lagi. Mendingan dikasih cepuk dulu, ndak apa-apa ya, ndak apa-apa, yang penting pulih dulu. Nanti kalau udah pulih 100% yakin, baru deh mulai untuk perawatan pada normalnya. Ya itulah suka duka memelihara burung yang sedang bermasalah ya. Terus burung yang seharusnya tidak dilombakan, burung dengan kotoran encer. Jadi kotoran berak kapur, encer, ya jangan dilombakan terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman dikondisikan dulu burungnya. Itu berarti burung dalam masih masalah, di pencernaannya masih masalah. Terus murai batu teman-teman juga perlu yang namanya recovery. Sering-sering dikasih keroto, perut jangkrik ya, uletan tar dulu, biar dia balik dulu untuk pencernaannya. Apalagi untuk murai batu udah berak kapur, terus bau menyengat ya, wah ini sangat berisiko sekali jika dipaksa untuk lomba. Tentu murai batu untuk dilomba harusnya dalam keadaan on fire, keadaan top perform ya. Jangan sesekali melombakan burung murai batu yang sedang dalam keadaan kurang bagus, nanti bisa berdampak buruk untuk kelangsungan kedepannya teman-teman ya. Perlu dicatat dan digarisbawahi, untuk merawat burung murai batu itu dinamis ya, beda burung biasanya beda rawatan, dan beda joki, beda kiper, beda juga cara untuk mengenal karakternya. Terima kasih sudah sampai sejauh ini, kita masuk ke penutup.